Halo, halo, halo. Oke, San. Ini kan drone kita bukan kemarin, beberapa hari yang lalu patah karena nyungsep. Jadi ininya potong. Ini mau kita pindahin San ke sini, ke TBS Source One. Katanya TBS Source One itu frame yang bagus katanya. Memang kan pas kita lihat lumayan bagus juga karena dia ininya space-nya jauh tuh. Jadi kita bisa buat nyimpen ininya apa namanya? Apa sih namanya deh? Flight controller sama VTX-nya ada ruang kosongnya banyak gitu. Terus di depan juga kalau mau pakai kamera HD ini ada bolong-bolongannya di sini tuh. Bisa kita ikat. Ini juga bisa buat yang ukuran 20-20, 16-16 bisa ini. Kemudian pas kita pasangin ini dudukan buat kayak di Orca. Pas gitu loh, padahal ini bukan buat ini. Kebetulan pas, kebetulan. Kemudian untuk dudukan kamera kayak gini, mountingnya Orca, terus apa namanya? Yang kemarin itu eh Polaroid ya. Satu lagi apa? Polaroid sama satu lagi tuh, aduh kalau lupa suka nggak inget. GoPro Hero Season 5 juga cukup, sama buat ya itulah satu lagi. Oh iya, sama Runcam 5 orange pas di sini. Jadi kita bisa pindah-pindahin. Terus kalau merasa kurang kencang bisa kita pakai strap di sini. Kita kencangin lagi sini. Kita ikat gitu. Tuh. Kalau takut jatuh gitu maksudnya. Nah, kita mau pindahin dari sini yang patah ini, frame-nya kita ganti ke sini. Gitu, San. Ntar kita bukain dulu ya, San ya. Ini nanti kita speed up aja, kita percepat aja supaya nggak bosan teman-teman. Cuman kita pengen ngeliatin ke teman-teman yang pemula supaya San tolong lihat di sini San, kelihatan nggak di kameranya? Maksudnya nanti kalau rekaman nggak kelihatan kan teman-teman bingung juga. Kita mau liatin ke teman-teman bagian-bagiannya apa aja sih di dalam drone racing ini. Ini maksudnya buat pemula. Kalau yang buat pinter mah skip aja, video nggak penting ini. Kalau yang buat aduh maaf, kalau yang masih belajar kan perlu juga tahu apa aja sih di dalam drone racing itu. Yang jelas di dalamnya itu ada flight controller, VTX, kamera, antena. Kalau motor ini di luar kelihatan, motornya ada 4 ya. Kemudian frame. Jadi kalau yang drone racing biasanya kita rakit, tapi kalau mau beli jadi juga ada. Kalau pemula bagusnya sih kalau menurut kita ya, mendingan beli yang udah jadi aja, karena kalau rakit itu kan kita harus punya kemampuan nyolder. Kita juga dulu waktu pertama-tama nyolder suka sering kebakar, dan setelah jadi pun perlu dituning. Tuningnya itu kita sampai sekarang juga belum begitu mahir tuning, walaupun kita udah belajar berpuluh-puluh kali, enggak kali, puluhan kali mah ya. Iya sering gitu, sering belajar tapi belum bisa. Cuman kita tanya sama temen, kita analogikan kayak kita nyetem gitar aja, nyeting gitar. Kalau nada dasarnya beda, nyetingnya beda. Jadi tiap orang juga beda-beda. Nah ini San, kita mau liatin ini ke teman-teman ya. Bagian-bagiannya apa aja sih di drone racing itu? Kayak begini, bagian-bagiannya San. Tuh. Ini flight controller. Ini yang ini ya, yang stuck ya. Ini Mamba stuck ini. Ini Mamba stuck udah ada maestiernya. Kemudian ini receiver. Ini kita pakai XM Plus kalau nggak salah. Ini receiver. Kemudian ini VTX. Ini VTX. Kemudian ini kamera. Terus ini motor-motornya. Nah, ini disolderin ke sini, San. Gitu. Nah, untuk nyoldernya itu kita lihat di wiring diagramnya. Dia manunya kemana, dan nggak boleh nyentuh antara satu dan lainnya, kalau nggak ntar kebakar. Gitu.
Jadi kurang lebih begitulah bagian-bagiannya. Nanti teman-teman belajar. Belajar itu bertahap biasanya, jangan langsung pengen Bisa. langsung bisa, karena makan juga kita kan sesuap-sesuap. Sersan lah, serius tapi santai, belajar dikit-dikit, lama-lama juga bisa. Kita dulu waktu awal-awal kan kita rakit drone kurang bisa, sekarang makin ngaco. Terbang dulu jelek, sekarang udah lumayan jelek maksudnya. Ya udah, nanti kita pindahin dari sini ke sini. Ininya frame yang ini kita pensiunkan, dan mudah-mudahan teman-teman juga, kalau yang teman-teman yang lebih pintar ya mohon kami diberi masukan gitu. Kalau yang masih belajar, mari kita sharing. Kalau ada yang ditanyakan ke kita, silakan tanyakan. Kalau bisa kita jawab, kalau enggak kita cari. Tuh, ada tukang tahu tuh, San, ini kan udah kita pindahin nih, udah ke TBS Source One. Ini yang perlu kita tahu, kalau kita ganti frame itu kadang-kadang suka nggak pas ini. Yang bagus mungkin dipotong, kalau kita nggak usah lah, nanti kita ikat aja. Nah, sebelum kita colokin ke baterai, kita tes dulu. Ini pakai aquameter ya. Nih, takutnya ada yang konslet, San. Kalau konslet kan bahaya juga. Nih, ini kan kalau ini nyambung, misalnya ini yang ini aja, ini nih, kita kalau ada hubungan dia harusnya nyala. Enggak, coba nih, inilah misalnya, harusnya kan tuh nyala tuh kan bunyi. Nah, kita tes di drone kita, takutnya ada konslet gitu. Kita tes misalnya ini tuh nggak bunyi kan. Kalau nggak bunyi berarti nggak ada yang konslet, bisa kita colok baterai, kita matiin. Kemudian kita tes di Betaplite-nya, San. Ini kita colokin ke Betaplite, ke komputer maksudnya, untuk kita buka di Betaplite. Ini kita sambungkan, mana colokan dia? Ini dia, ini ya. Tuh kan nyala dia, tuh nyala kan. Ya. Nah, kalau udah nyala, kita connect. Terus kita mau tes motornya nyala apa enggak, San? Kalau untuk ngetes motor, kita perlu pakai baterai. Colokin baterai. Nah, kita tes, misalnya kita masuk ke motor. Kita lihat di sini motornya hidup apa enggak gitu. Nah, kita harus hati-hati. Pokoknya kalau ngetes motor, ini semua propeller dilepas ya, San ya. Kalau nggak dilepas kena muka. Ya, I understand. Terus misalnya kita tes nih motor satu, kan motor yang ini berarti. Terus satu nyala nggak? Dikit aja, nggak usah kencang-kencang. Tuh bunyi, nyala berarti kan. Terus motor 2. Tuh motor 2 nyala. Motor 3 ini. Tuh nyala. Terus motor 4 ini. Tuh. Nah, berarti udah nggak ada masalah lah motornya ya. Kalau nanti kita perlu cek putaran motor juga. Kalau ini kan kita cuma mindahin, rasanya putaran motornya nggak berubah, jadi nggak kita cek lagi. Kalau yang baru masang ya harus dicek, nanti disesuaikan dengan itu. Itu juga ada videonya. Kemudian kita lihat dengan radio kita udah nyambung belum. Ini kan cuma dipindahin. Waktu itu kita udah bikin iFlight. Ini kita matiin dulu motornya. Oke, kemudian ke modes receivernya connect apa enggak. Harusnya sih udah connect, karena kita waktu itu udah ini, kita lihat ya. Oh, bukan ini. Kita yang ini nih. Select.
Coba kita lihat di situnya, nyambung nggak? Nggak ada yang belum. Oh, nggak nyambung. Berarti ada yang salah ini. Oke San, ini udah kita solder ulang ininya. Kita coba konekin lagi ya. Terus kita sambungin ke beta plate. Kita harus hati-hati jangan sampai konslet. Ini udah nih connect. Nah kemudian kita lihat di receivernya sini. Kalau kita aktifin di sini radionya, tadinya kan dia warnanya blinking merah. Ini biar kelihatan maksudnya. Blinking merah tuh kelihatan kan ya? Ini. Sekarang kan kita nyalain. Tuh, dia berubah hijau. Artinya ini sama itu udah connect. Harusnya dilihat di situ. Kalau kita angkat throttle, tuh, kita angkat ini throttle. Di sana udah connect. Udah gitu, tinggal atur mode-nya. Misalnya ini udah kita atur. Misalnya ini buat arming kita setting di switch di sini. Tuh, udah itu. Udah nyambung. Udah gitu, udah tinggal bisa kita terbangin nanti. Kita coba terbangnya. Jadi yang perlu kita ingat pada saat kita perpindahan frame gitu ya. Kadang-kadang suka ada masalah konsep bukan apa nih? Suka ada kabel yang lepas San atau apa gitu. Itu perlu kita cek lagi dan kita pakai apometer. Takutnya ada konslet atau apa sebelum kita colokin ke baterai. Gitu San? Awesome? Awesome. Awesome.